selamat datang di program keren podcast Turha Media SMA Hadijah, tempat kamu menghirup informasi bermutu tentang apa saja, khususnya berita-berita menarik dan eksklusif di lingkungan Hadijah Raya. Bersama saya Zaki Audrey Febriani, edisi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu siswi dari SMA Hadijah yang lebih tepatnya dari angkatan Verenigen yang telah membuat bangga alma mater tercinta SMA Hadijah. Penasaran gak sih siapa orangnya? Ini dia bintang tamu kita. Yaitu Kak Firdausi Akmalia. Nah, kakaknya ini dapat atau peraih golden ticket SNMPTN di Prodi Manajemen Universitas Erlangga. Assalamualaikum Kak Firda. Makasih telah hadir di podcast Turha Media. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terus ada kesibukan apa nih akhir-akhir ini Kak? Kemarin sempat seminggu terakhir ini angkatanku lagi foto buku kenangan. Jadi angkatanku sama beberapa temanku termasuk aku juga lagi panitia di situ. Jadi mungkin agak ribet di situ ya. Sama kemarin habis selesai ujian juga. Insyaallah minggu depan mau ujian lagi. Ujian lagi. Iya. Kalau boleh tahu ujian apa nih minggu depan Kak? Kalau yang minggu depan ini ada USPBKS. Ujian kayak ujian sekolah gitu, tapi mata pelajarannya bukan mata pelajaran utama kayak fisika, kimia, biologi itu bukan. Selain itu kayak prakarya, terus penjas yang belum gitu. Jadi bukan mata pelajaran yang wajib gitu ya? Iya, benar. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat atas golden ticket yang kakak dapet. Nah, sebelum kita membahas terkait golden ticket, saya ingin mengenalkan lebih jauh tentang Kak Firda ini. Sepertinya kayaknya pendengar ini pada kepo ya, siapa sih Kak Firda ini? Yang pertama, apa sih yang membuat Kak Firda ini memilih SMA Hadijah selepas dari SMP? Oke, jadi sebenarnya dulu ada kaitannya sama zonasi ya. Dulu kan angkatanku kan ini angkatan zonasi. Sebenarnya adalah keinginan sebenarnya untuk masuk ke sekolah negeri juga, karena sebenarnya aku dulu dari SMP negeri. Tapi ketika melihat zonasi dan sebagainya, kelihatannya tuh agak susah juga masuk ke negeri ya, karena jarak rumahku tuh jauh. Akhirnya nyari-nyari SMA lagi dan ternyata kok tertuju ke Hadijah, ngelihat Hadijah ini bagus kan, sekolahnya kan udah dari lama banget. Terus ada kakak kelasku di SMP itu juga beberapa itu sekolah di Hadijah. Jadi akhirnya aku tanya-tanya dan ngobrol sama orang tua. Akhirnya kelihatannya kayaknya lebih cocok nih di Hadijah, kayaknya Hadijah ini juga nyaman deh tempatnya. Jadi akhirnya memutuskan untuk ke Hadijah. Apalagi kan agamanya kan juga pasti kan bagus ya. Pasti kan pelajaran agamanya bagus. Mungkin aku dapat pelajaran agama tuh lebih banyak di sini. Jadi akhirnya yaudah, dan alhamdulillahnya juga keren sih. Dulu sempet kaget nggak waktu dari negeri terus masuk SMA Hadijah? Kaget sih agak ya, tapi nggak gitu karena SD pun aku SD Muhammadiyah, jadi udah sekolah Islam kan. Terus ketika SMA ini agak kagetnya karena mungkin pelajaran agamanya lebih kepecah banyak lagi ya. Yeah. Dulu waktu SMP kan aku cuma 14 atau 13 mata pelajaran, sedangkan waktu kelas 10 nyampe 20-21 kan. Jadi akhirnya wah kaget nih, apalagi jam pulang waktu itu masih belum pandemi kan. Masih jam normal 4 banget. jam 4 sore, dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore tiap hari, rasanya lumayan sih, kerasa juga awal-awal itu. Apalagi kalau misalnya SMP kan kita cuman IPA aja, IPS aja. Sekarang dipisah-pisah gitu. Bener, kerasa sih awal-awal itu. Nah, Kak Firda ini kan kelas 10 di IPA 5, lalu sekolah punya kebijakan untuk melebur IPA 5, sehingga siswanya tersebar dari IPA 1 hingga IPA 4. Gimana komentarnya, Kak? Awalnya ya kaget ya, orang nggak ada info apa-apa, tiba-tiba itu pas pelajaran agama, ada bapak kurikulum, Pak Adib itu tuh datang ke kelas pas ngajar agama, tiba-tiba bahas itu. Jadi satu kelas tuh, Pak, kok tiba-tiba dipisah, apa nih, kok kayak gitu kan. Terus akhirnya itu nangis-nangis, sekelasku itu nangis-nangis, cewek-ceweknya itu gara-gara karena mau pisah ya? Kayak kok baru masuk udah pisah lagi gitu kan. Terus kalau misal dipisah semua sih nggak apa-apa ya, dalam artian kelas 10 yang IPA 1 sampai IPA 4 juga ikut dipindah, kita sih masih nggak apa-apa. Tapi ini kok kayaknya cuma kelasku doang. Akhirnya kaget, terus ya udahlah ya gimana lagi. Terus akhirnya waktu kenaikan kelas pun kita pandemi, jadi kayak nggak ngomong kalau mau pisah tuh nggak ada kan, nggak ada perpisahan yang di kelas. Terus kayak ya udah Rek, makasih gitu kan, nggak ada. Tiba-tiba udah naik kelas, terus akhirnya pindah ke kelas beda-beda. Terus ya udah ya mau gimana lagi. Sedih gak sih kalau kayak gitu? Awal-awal sedih sih, karena ngerasanya kayaknya nih teman-temanku nyampe
3 tahun ke depan kan kayaknya aku bakal sama ini asik deh sekelas sama mereka. Terus tapi tiba-tiba dipisah. akhirnya dipisah. Alhamdulillahnya itu teman-temanku yang IPA 4 itu juga baik-baik sih sama ini di kelas. Awal masuk aku di kelas itu kan masih pandemi juga, jadi baru via chat kan masuk grup. Itu merekanya juga open banget ke aku dan teman-temanku yang di IPA 4 itu. Jadi akhirnya aku juga ngerasa nyaman masuk IPA 4 itu, nggak yang aduh takut nih masuk kelas yang lain kayak gitu kan. Padahal justru kalau misalnya online itu banyak orang yang susah kan mau kenalan, terus beradaptasi satu sama lain. Alhamdulillahnya merekanya enak sih buat adaptasi, jadi nggak kaget-kaget banget masuk kelasnya. Tentang organisasi di SMA, Kak Firda kan mulai kelas 10 udah aktif di OSIS nih. Terus bahkan kelas 11 menjadi ketua OSIS. Apa sih latar belakang yang kemudian membuat kakak itu aktif di organisasi? Aku sebenarnya dari SD itu tuh sudah suka ikut kegiatan sekolah. Aku SD ikut drum band, ikut pramuka gitu, sampai ada Jambore Nasional ke Makassar juga SD kelas 5 itu. Iya, aku ikut kelas 5 SD. Wow. Iya, Jambore Nasional di Makassar itu. Terus akhirnya pas SMP dengar-dengar lagi kan kalau ada OSIS itu kan baru kan baru. Itu. Akhirnya pas SMP memutuskan coba deh ikut OSIS, Paskib sama pramuka. Aku ikut tiga-tiganya itu juga. Dan di SMP pun alhamdulillah kelas 8 dapat kesempatan jadi ketua OSIS juga. Jadi SMP kelas 8 itu udah jadi kan. Jabat. Udah jabat. Terus akhirnya pas SMA, awal-awal aku masih nggak terlalu yakin loh masuk SMA ini mau ikut OSIS aja atau enggak. Ya. Karena kan SMA kan pasti kegiatan lebih banyak. Padet sih, pikir lagi kan. Terus aku ngobrol sama orang tua aku dan akhirnya ya nggak apa-apa ikut aja. Malah mungkin kayaknya kamu bakal lebih jadi kalau OSISnya SMA, katanya gitu kan. Iya. Karena SMA udah lebih dewasa. Kan, iya benar. Benar. Akhirnya aku coba, ya udah nggak apa-apa aku ikut deh. Alhamdulillah kelas 10 dapat kesempatan wakil ketua OSIS kelas 10. Terus kelas 11-nya dipilih jadi ketua OSIS. Waktu ada pengumuman kakak jadi ketua OSIS itu sempet ragu atau takut nggak apa mata pelajaran lain itu keteteran atau nggak kepegang gitu? Alhamdulillahnya itu dari kelas 10 kakak kelasku yang OSIS ini tuh pada cerita kalau kamu tetap usahain ya harus stabil antara belajarmu sama OSISmu sama apapun yang kamu lakuin. Terus dari dulu pun aku mikirnya gini, kalau emang aku pengen di sini ya emang harus di totalitasin gitu loh. Semua yang aku ikutin itu kan juga pilihanku kan. Belajar ya wajib kan, namanya sekolah, masa nggak belajar, nggak nyari nilai buat kita sendiri. Jadi ya udah harus bisa gimana caraku buat ngestabilin itu semua. Awal-awal tuh mungkin lebih kaget cuman di jam pulangnya ya, karena kan kayak full day kan jadinya lama banget. Tapi pas online dan sebagainya itu banyak banget waktu kosong di rumah. Aku juga cuma belajar, bantu bersih-bersih rumah kan juga ya udah biasa kan. Akhirnya ya udah dicoba aja bismillah dan alhamdulillahnya tuh juga waktu untuk belajar juga jadi banyak waktu buat ngerjain tugas dan sebagainya karena semuanya di rumah jadi lebih kita nyaman mau ngapa-ngapain juga. Selain OSIS juga katanya Kak Firda ini aktif di Paskib dan Pramuka. Bisa dijelasin nggak sih waktu aktif di kedua tersebut? Kalau SMP ya itu SMP ya. Kalau SMP itu aku di Paskib Pramuka. Iya, aku ikut Paskib itu gara-gara aku ngiranya Paskib ini buat jadi petugas upacara awalnya, tapi ternyata pas Paskib SMP kan buat lomba-lomba. Terus kok asik Paskib, aku seneng kegiatan yang fisik juga kayak gitu kan, asik lah pokoknya, nyaman di situ. Akhirnya aku ikut di situ terus kalau buat yang pramuka karena dari SD pernah ikut Jamnas itu, akhirnya aku mutusin buat lanjutlah SMP pramuka, kenapa enggak gitu. Tapi jujur ya, dari beberapa anak yang saya lihat, biasanya tuh anak-anak tuh nggak suka loh Kak sama yang namanya pramuka, karena mungkin pramuka itu terlalu keras ya, apalagi kalau misalnya lagi tur keluar itu kan kita biasa dimarah-marahin, disuruh-suruh. Kok bisa gitu loh Kak Firda suka sama kegiatan pramuka? Justru aku karena suka kegiatan yang emang fisik ya, yang emang ketemu sama temen, yang emang kita tuh nggak cuma diem terus ngapain gitu, enggak. Aku suka yang bener-bener aku juga melakukan sesuatu, badanku bergerak, dan aku juga melakukan itu bareng teman-teman. Kalau pramuka kan kamu nggak bisa sendiri, kamu kan harus kan setim, setim biasanya kan dibagi per tim. Aku suka banget kalau kerja sama tim, pokoknya yang berhubungan sama tim, yang berhubungan sama bareng-bareng, terus ngelakuin sesuatu bersama, itu aku suka di situ sih. Terus kan disiplin itu juga kan, disiplinnya kena banget. Nggak tahu ya, rasanya ya seneng aja gitu kalau ada kayak gitu. Karena kan kalau misalnya ikut yang pramuka juga, SMP kan juga pernah dapat kesempatan ikut Jambore cabang. Jadi se-Surabaya itu kemah di Bung Tomo itu loh, Gelora Bung Tomo.
Stadion Bung Tomo. Iya. Nah itu juga kan, jadi kan kenal banyak orang, jadi kan ketemu sama SMP lain. Surabaya. Iya Surabaya, jadi di Pramuka itu juga ketemu sama teman-teman banyak. Jadi temanku nggak cuma teman sekolah kan, aku seneng kalau ketemu sama orang-orang baru juga. Terus nah terkait dengan pendapatan golden ticket nih Kak, untuk kategori ketua OSIS berprestasi bisa dibagi nggak sih proses seleksinya? Ceritain proses seleksinya itu gimana? Jadi untuk proses seleksinya itu awalnya pendaftaran SNMPTN dulu. Jadi aku jelasin syaratnya dulu ya. Kalau di Golden Ticket UNER ini syaratnya wajib jadi peserta SNMPTN. Jadi andaikan aku nggak masuk ke uneligible yang nilainya buat SNMPTN nggak cukup, aku nggak bisa daftar walaupun aku ketua OSIS. Nah itu terus setelah proses pendaftaran SNMPTN sekitar pertengahan Februari 12 sampai 17-an lah ya kalau nggak salah itu, aku agak lupa. Di situ aku daftar, setelahnya aku langsung daftar Golden Ticket. Jadi habis aku dapat kartu SNMPTN langsung daftar Golden Ticket. Aku daftar Golden Ticket. Itu aku masukin sertifikat ketua OSIS sama yang aku masukin 3 sertifikat olimpiade, tapi cuma peserta doang. Jadi aku ngerasanya punya aku ya ketua OSIS itu doang kan, karena kan kalau olimpiade peserta kan banyak juga pasti yang punya olimpiade peserta. Jadi aku masukin OSIS itu, tapi karena dulu nyuruhnya juga ditambahin aja sertifikat yang SNMPTN kemarin. Berhubung SNMPTN ini nggak boleh masukin sertifikat yang tingkat sekolah sama tingkat kalau nggak salah kecamatan, pokoknya yang boleh kota ke atas kalau SNMPTN. Wah, tinggi. Jadi walaupun kayak ketua OSIS ranking 1 sekolah, kalau nggak bisa sertifikat buat SNMPTN nggak bisa dimasukin. Jadi harus olimpiade yang nasional, yang sekota Surabaya, provinsi Jawa Timur atau internasional. Akhirnya waktu setelah yang SNMPTN aku cuma masukin olimpiade kan, ketua OSISku nggak bisa. Akhirnya Golden Ticket aku masukin tambahan, jadi 3 yang sertif olimpiade peserta sama 1 yang ketua OSIS itu tadi. Terus nggak ada seleksi apa-apa sih, kita cuman ngirimin itu doang, terus nunggu pengumuman diterima. Kita nunggu pengumuman diterima. Itu bener-bener agak apa ya, bingung karena kita kan ada AE-nya UNER, ada kampus expo-nya UNER. Kita di situ pas pembukaan kita ikut, terus dibilangnya pengumumannya itu pas penutupan. Pembukaannya itu sekitar 18 sampai 20 kalau nggak salah. Itu kegiatannya. 20-nya kan harusnya siapa yang diterima, keundang kayak atau kepanggil apa. Tapi ternyata sampai tanggal 20 ini cuma 5 yang diundang ke sana, terus dibilang kalau kamu lolos Golden Ticket. Sedangkan yang daftar tuh banyak kan. Tapi yang dipanggil cuma 5. Cuma 5. Aku kan bingung ya, aku seharian tuh ya Allah kok nggak ada kabar nih apa nih, aku sama teman-temannya juga bingung kan. Akhirnya nunggu sampailah di hari Sabtu Minggu kemarin itu dipanggil ke sana. Tapi ini ceritanya Jumat malam, bener-bener jam 8 malam itu baru ditelepon sama ketua PPMB UNER-nya. Baru ditelepon terus dibilang besok bisa datang ke kantor rektoratnya UNER jam 9 pagi, saya ketua PPMB UNER. Oh iya bisa, kamu free dari sekolahnya kan? Iya. Ngambil jurusan apa di UNER? Manajemen, aku bilang kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udah besok jam 9 datang. Akhirnya Sabtu pagi nih nggak tahu, aku masih nggak tahu aku diterima atau enggak. Jadi itu cuma dipanggil aja, nggak dikasih keterangan, nggak dikasih apa-apa, nggak, cuma dibilang besok jam 9 datang ya. Iya bisa, sudah dimatiin. Jadi kan apa nih, udah jangan berharap apa-apa dulu deh gitu kan, dan dimaju dulu berekspektasi. Akhirnya aku malam itu langsung telepon dulu juga kan, bilang. Dan akhirnya besok pagi aku berangkat, nyampe sana aku cuma sendiri, nggak boleh ditemenin siapa-siapa masuk ke ruang rektoratnya itu. Ternyata ada 8 siswa lain yang dihadirin ke situ, sisanya lewat Zoom semuanya. Jadi memang sekalian pengumumannya itu di hari itu. Dan itu tuh dari jam 9 sampai jam 2-an aku tuh nunggu di situ sama teman-temanku yang aku kan kenal juga kan sama mereka. Itu tuh kita semua nggak tahu kita tuh diterima atau enggak. Jadi di situ cuman jangan bilang ya di sini kita cuma disuruh lihat kegiatannya terus pulang, kan udah ngapain gitu kan. Udah berekspektasi tinggi. Tapi bener-bener dari malam sampai pagi tuh aku udah bilang ke orang tuaku sama kakakku juga, jangan berekspektasi apa-apa dulu ya. Tunggu nyampe besok siang. Gak mungkin loh kalau misalnya nggak berekspektasi, orang udah ditelepon. Kalau aku sih awalnya kan, tapi aku jujur dari Januari aku SNMPTN itu aku nggak mau mikir apa-apa, jujur aku nggak mau berharap aku diterima, aku juga nggak mau mikir kalau nanti aku ditolak gimana. Aku bener-bener Januari tuh udah memasukin diriku buat udah jangan mikir apa-apa, udah kamu pengen apa, doa yang bener, udah jangan mikir terlalu banyak, jangan berekspektasi tinggi-tinggi, jangan menjatuhkan ekspektasimu juga gitu kan.
akhirnya nyampe hari itu aku juga bilang dulu jangan ekspektasi dulu ya Bu sampai besok. Sudahlah, akhirnya besok itu siang nunggu dan akhirnya dibilang kalau keterima itu tadi. Jujur ya, kalau biasanya orang bilangnya itu realita nggak sesuai ekspektasi, ya kan, biasa kan realitanya lebih buruk. Nah ini tuh malah ekspektasiku itu di luar realita, jadi lebih tinggi realitanya daripada ekspektasiku. Jujur aku turun itu tuh aku bener-bener nggak ada yang, kan biasa kan orang kan euforia ya, kayak wah selamat gini. Aku turun ketemu sama orang tua aku dulu, itu juga cuma diem bengong, terus orang tua aku cuma pelukan bentar, selamat ya, iya udah selesai, diem. Nyampe di jalan pulang itu sejaman lah ya di jalan palingnya. Itu bener-bener aku di jalan cuman ini beneran aku udah keterima, ini beneran udah selesai, ini beneran kayak nggak nyangka. Karena nggak berekspektasi. Bener-bener. Akhirnya pas nyampe di jalan itu mau pulang deket-deket rumah di mobil masihan berempat sekeluarga, aku baru kerasa ya Allah keterima. Akhirnya aku nangis. Semobil itu nangis semua karena baru nyadar, semuanya tuh baru kalau emang ya Allah emang ternyata udah keterima di situ gitu. Akhirnya udah di jalan itu udah mau pulang itu baru nyadarnya di situ. Dari sebelumnya tuh bener-bener udah diem aja, nggak ada pikiran apa-apa, udah ini beneran keterima atau enggak, udah diem aja. Nggak ada bayangan karena aku berharap ya, pasti berharap ya, namanya berharap pasti berharap ya. Pasti aku berharap di Golden Ticket, aku berharap di SNM. Tapi ternyata abiku tuh nggak berharap aku di Golden Ticket karena tahu prestasi anak-anak di Golden Ticket itu sangat-sangat sumpah. Bayangin kayak satu anak itu dia punya menang Olimpiade 17 sertifikat, itu isinya dia menang juara 1, juara 2 Olimpiade. 17 sertifikat Olimpiade dia doang. Sedangkan aku cuma modal ketua OSIS doang kan, aku nggak punya yang lain. Yang lain pun ada ketua OSIS yang dipanggil datang ke sana itu juga. Mereka bilang aku punya sertif A, aku punya sertif B. Terus menang semuanya. Sedangkan aku bener-bener apa nih gitu kan. Di sekolah ini kan juga ada anak yang ikut Golden Ticket kan, selain aku ada 3 anak lagi. Mereka belum tahu, masih ada. Masih ada pengumuman. Ya, masih ada katanya. Yang 3 ini ada, mereka punya sertif menang-menang juga deh setauku. Sedangkan jadi aku bener-bener cuman ketua OSIS, apa yang kamu punya gitu kan, abiku itu. Jadi kamu Abi tuh udah gak berharap kamu di ketua OSIS ini karena sertifikat anak-anak lain itu udah jauh daripada kamu. Abi berharap cuma di SNM. Sedangkan yang umiku berharapnya kayaknya kamu bisa yang di Golden Ticket ini. Terus akunya jadinya, dan itu aku dibilanginnya setelah keterima. Jadi sebelum keterima pun aku juga nggak tahu mau berharap apa. Aku udah ya udahlah diem aja gitu. Karena total pendaftar Golden Ticket ini ada 792 orang. Dan yang diumumin di hari kemarin itu baru 50 orang doang. Dan katanya yang mau diumumin lagi, insya Allah katanya sih di waktu pengumuman SNMPTN 29 Maret besok itu 50 lagi. Jadi kalau aku nggak salah tangkep ya, yang diterima dari 792 orang Golden Ticket cuma 100 orang doang. 100 orang dan kakak termasuk dalam ya Allah, itu nggak nyangka banget sih, ya Allah parah, bener-bener. Wah, nggak tahu lah gimana nyampein senengnya. Sempet ini nggak sih, maksudnya kayak yang bener-bener wah udahlah kayaknya nggak diterima, kayak bener-bener yang pesimis, bener-bener di tingkat bawah banget. Iya. Aku Januari karena aku memposisikan diriku itu tadi, aku nggak mau berekspektasi apa-apa. Aku juga jadi dari awal aku tuh udah nge-preparein diriku buat nggak terlalu bahagia untuk kalau misalkan aku terima, dan aku nggak boleh sesedih itu kalau aku nggak keterima. Jadi aku benar-benar mau memposisikan diriku dari awal tuh di tengah-tengah. Jangan sampai goyah, kamu terlalu sedih atau terlalu seneng. Tapi gitu. Jujur itu susah. Susah. Makanya aku ngerasanya pokoknya dari Januari aku udah harus bisa mengusahakan itu. Biar aku nggak terlalu sedih ketika aku jatuh, aku nggak terlalu seneng ketika aku dapat. Jadi benar-benar harus mengusahakan seperti itu. Makanya dari Januari udah usahain kan, karena Maret pengumumanku. Jadi akhirnya udahlah. Takut nggak diterima ya pasti ada takutnya. Yeah. Cuman katanya kan Allah kan sesuai prasangka hambanya ya. Jadi aku nggak mau yang kalau akunya aja pesimis gimana Allah ngasihnya nanti kayak gitu kan. Jadi udah aku mau udahlah berdoa aja lah gimana yang terbaiknya lah. Aku berharap ini Allah, tapi nanti hasilnya gimana ya kasihlah yang terbaik gitu aja. Tapi pembekalan ini tuh dari kelas 10 atau baru kelas 11 gitu? Untuk pembekalan untuk ke universitasnya. Kalau untuk yang ini persiapan SNMPTN ya kan itu kan termasuk pembekalan.
itu pasti dari kelas 10 sih. Cuman aku jujur aku bukan tipe anak yang benar-benar rajin belajar kayak benar-benar ngabis yang 24/7. Enggak. Terus aku tuh malah senengannya kegiatan. Makanya aku ikut OSIS, ikut SMA kan aku ikut OSIS, aku ikut paskib, aku ikut teater. Dan itu kan memang udah banyak kan termasuk kan kegiatannya, apalagi OSIS kan. Sibuk. Aku malah bukan anak yang belajar harus gini, enggak. Dan orang tua juga gak maksa. Tapi karena dari kelas 10 udah dibilang ini nanti nilaimu kalau dari semester 1 sampai semester 5 bisa dibuat daftar SNMPTN. Kalau nilaimu bisa masuk ke 40% tertinggi sekolah. Jadi akhirnya aku ya udah pokoknya diniatin lah, belajar diniatin. Jadi aku gini, waktu aku belajar ya aku harus totalitas di belajarku, aku harus totalitas di ujianku selesai. Aku kegiatan, aku harus totalitas di kegiatanku, aku harus nyelesain itu semuanya sampai tuntas. Jadi aku berusaha buat tuntasin keduanya bareng lah gitu. Jadi buat dibilang prepare ya pokoknya belajar, pokoknya jangan dibuat santai, usahain tetap kasih yang terbaik gitu aja. Tapi aku bukan yang harus targetku segini, enggak aku targetin. Berarti karena dilosin aja tapi tetap yang dilosin, cuman kita tetap fokus gitu. Iya benar. Ya udah sejalannya, pokoknya ya udah nggak apa-apa, di-enjoyin aja. Jangan sampai aku tertekan pas belajar, jangan sampai aku tertekan pas ujian, jangan tertekan pas kegiatan gitu. Tapi jujur kalau misalnya terlalu yang ditekunin banget, takutnya nanti kita kan udah aku belajar keras banget, terus nanti berharap SNM tuh bakal masuk gitu. Terus ternyata nggak masuk kan, banyak kan anak-anak kayak gitu sampai ada yang stres. Iya bener. Nah aku tuh dapet sering kan, orang tua aku juga kan punya lah ya teman-teman yang anaknya daftar kayak gitu-gitu kan. Jadi kan aku tahu dapat info lagi, terus ngeliat kayak kakak kelasku ada yang daftar SNM bla bla bla, ada yang nggak keterima, ada yang nggak lolos. Aku jadi wah iya, kalau misalnya aku gini terus aku terlalu yang gimana berekspektasi lebih atau sebagainya, aku jatuh bisa stres nggak karuan, bisa kayak gitu nih. Aku nggak mau kayak gitu. Depannya tambah mogok nggak tahu mau kuliah di mana. Malah jatuhnya mending nggak kuliah kalau udah. Biasanya kan anak-anaknya kayak udah gagal, udah nggak mau nyoba lagi, udah ngerasa nggak punya tujuan hidup lagi. Bener. Aku nggak mau jadi yang kayak gitu, karena aku ngerasa hidup ya kamu ya bakal terus jalan. Terus kalau misalkan kamu nggak punya di jalan satu, pasti ada kok jalan yang kebuka buat kamu. Jujur SMP, kayak aku SMP, aku berharap bisa masuk SMA negeri, tapi ternyata aku masuk di Hadijah. Ya maaf ya, bukannya aku menjatuhkan nama baik sekolah aku, enggak, cuma namanya pribadi anak ya. Aku jujur aja lah di sini buat teman-teman juga, siapa tahu yang dengar. Aku SMA ini awal-awal masuk hampir 1 semester, aku masih ada rasa belum bisa nerima aku masuk di Hadijah. Karena aku punya ekspektasi, aku bukan notabene swasta, tapi aku merasa aku masih bisa masuk ke negeri. Aku masih punya ekspektasi di situ. Tapi akhirnya lama-lama aku kayak, kalau emang aku dikasih di sini pasti ada sesuatu. Kenapa aku dikasih di sini? Ya kan? Dan akhirnya ketika aku kelas 12, mungkin ini deh salah satu alasan. Dari kelas 10 pun aku udah ngerasa itu. Kelas 10 aku dapat wakil ketua OSIS. Belum tentu kalau aku masuk negeri aku jadi wakil ketua OSIS. Kelas 11 aku dapat ketua OSIS. Belum tentu di negeri aku bisa jadi ketua OSIS kan. Siapa tahu ada anak yang lebih tinggi pemikiran dan sebagainya daripada aku. Dan akhirnya kelas 12 ini aku dapat jalan masuknya di ketua OSIS, dan ini di SMA aku sekarang. Siapa yang tahu kalau misalnya aku masuk negeri, walaupun aku senang di negeri, iya bisa jadi aku nggak dapet golden ticket ini kan. Jadi aku ngerasanya ya mungkin di awal pasti ada ya, kita ngerasa nggak nyaman di A, B, C, D, kita ngerasa nggak sesuai sama keinginan kita di situ. Tapi yang harus kita lakuin ya coba cari apa ya alasan Allah ngasih kamu ke sini, apa alasan kamu ditempatkan di sini, dan pasti itu semua ada jawabannya. Tapi kamu harus sabar sama proses itu tadi kan. Dan ternyata kebukti kalau aku ngerasanya ya aku udah dapat buktinya dari segala yang aku lewatin dan sebagainya. Kayaknya ini ya kenapa alasan aku dimasukkan ke Hadijah. Karena mau dapet ini. Karena kan everything happen for a reason. Ya benar. Terus apa nih yang mau kakak sampaikan ke SMA Hadijah setelah hampir 3 tahun menimba ilmu di sini? Juga mungkin ucapan buat kelas teman-teman kelas yang Senin akan ujian UST. Yang pasti pertama terima kasih banyak lah ya, pasti terima kasih banyak karena khususnya Bapak Ibu guru, terus kayak guru BK, Bu Lulu, dan dari guru BK kelas 10, Bu Fatma, Bu Za, Bu Lulu, pembina OSISku,
terus guru-guru semuanya yang nggak bisa aku sebutin satu-satu di sini. Kebanyakan Ya durasi. aku mesti bilang terima kasih banyak karena sudah membantu aku dari seluruhnya, dari aku belajar, dari aku berorganisasi sebagainya, menjadikan aku yang dari awalnya dulu nggak tahu apa-apa jadi dapat ilmu yang lebih di sini. Terus terima kasih juga buat teman-temanku SMA Hadijah karena aku pun nggak bakal bisa jadi wakil atau ketua OSIS tanpa kalian. Ya, karena yang milih pun juga kalian. Jadi aku terima kasih banyak sama kalian semua yang udah katanya teman-temanku, aku tuh doain kamu loh Fir sama ini dan sebagainya. Aku juga ya pasti aku terima kasih banyak sama semua doa-doa kalian karena tanpa kalian pun aku nggak bisa jadi yang sekarang. Terus semoga buat teman-temanku yang menunggu SNMPTN di tanggal 29 kalian bisa mendapatkan yang terbaik dan Amin. aku pasti berdoa kalian keterima. Amin. Kalau misalkan ada sesuatu yang ternyata naudzubillah kalian harus melanjutkan di UTBK, SBMPTN atau mandiri, mungkin emang kalian pasti ada alasan untuk itu. Benar, yang tadi aku bilang kita pasti punya alasan kenapa kita dapat kayak gitu. Berekspektasi nggak apa-apa, berdoa nggak apa-apa, berusaha nggak apa-apa. Yang penting harus tetap bisa menstabilkan diri. Ketika kita menang kita harus seneng apa gimana, kita harus menstabilkan diri untuk seneng, dan ketika kita jatuh pun gimana caranya kita untuk menstabilkan diri untuk tidak terlalu sedih dan bisa bangkit melanjutkan gimana. Benar. Dan untuk SP besok ya semangat, kan kita kelas 12 sudah mau akhir-akhir. Ayo walaupun udah mau persiapan ujian yang SBM dan sebagainya atau yang udah daftar PTN, ayo sama-sama kita tuntasin belajar kita di SMA ini, benar-benar kita tingkatin sampai selesai. Kalau dari awal kita nilainya udah bagus, ayo sama-sama sampai akhir nilai kita juga bagus. Jadi tuntas semuanya baik semua. Semangat semuanya, sukses. Nah, luar biasa banget nih kisah dari Kak Firda. Mendapatkan golden ticket yang telah diraih itu bukan titik akhir tapi titik awal dari Kak Firdanya sendiri untuk mencapai impian selanjutnya. Semoga di tahun-tahun mendatang tradisi golden ticket ini diperoleh oleh siswa SMA Hadijah tetap ada dan semakin bertambah banyak. Saya Zaki Audrey Febriani dan tim yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Makasih Kak Firda. Iya, makasih ya. Selamat ya Kak. Ya, makasih.